Selisih masih dalam batas margin of error membuat dua pasangan calon di Pilkada Jawa Tengah memiliki peluang yang sama besar mencoba meraih lebih banyak suara warga Jawa Tengah. Dukungan tokoh dianggap menjadi salah satu kunci kemenangan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turun gunung dalam kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Turun gunungnya Presiden Jokowi di berbagai titik pemenangan pilkada, buat kami ini adalah satu bentuk ekspresi kepanikan. Kenapa demikian? Karena di Jawa Tengah misalnya hari ini berbagai survei menunjukkan bahwa pasangan Andika Hendy sudah unggul dibandingkan dengan pasangan Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin. Sehingga tentu saja mungkin menjadi suatu hal yang wajar kalau dianggap kemudian perlu ada daya ungkit. Jadi ini ekspresi kepanikan pasca membaca survei. Ketakutan Andika Perkasa menang, Jokowi suruh Prabowo untuk promosikan Lutfi. Gak tanggung-tanggung, 2 presiden dan 9 partai keroyok Andika dan Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rakyat Jelata. Pilkada Jawa Tengah kali ini memang serasa lebih dramatis dari sinetron favorit emak-emak. Para jagoan politik di negeri ini turun gunung semua. Ada Jokowi dengan kaos legendarisnya, ada Prabowo dengan efek presiden, dan di tengah panggung ada pasangan calon yang saling kejar-kejaran elektabilitas, yaitu Andika Hendy vs Lutfi Gus Yassin. Tapi tunggu sob, kenapa Jokowi dan Prabowo tiba-tiba menjadi begitu perhatian sama Pilkada Jawa Tengah? Yuk, mari kita bahas. Ternyata nih sob, Pilkada Jawa Tengah lah yang dirasakan paling panas dalam Pilkada 2024 saat ini. Gimana tidak, 2 presiden, yaitu mantan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih saat ini, Prabowo Subianto, sama-sama turun langsung untuk memenangkan pasangan Lutfi dan Gus Yassin. Di sini sangat begitu jelas ketakutan Jokowi bila sampai Andika Perkasa memenangkan kontestasi Pilgub Jawa Tengah. Dan ketakutan Jokowi ini memang bukan tanpa alasan. Karena berdasarkan hasil survei SMRC, hasilnya menunjukkan Andika Hendy unggul sebesar 50,4%, sementara Lutfi Gus Yassin 47%. Walaupun selisih ini belum signifikan secara statistik karena margin of error 2,9%. Tapi yang membuat publik heran, kenapa Jokowi begitu sampai ketakutan? Entahlah, publik saat ini sedang meraba-raba. Ada yang bilang Jokowi merasa backingan dari Prabowo kurang begitu kuat. Dirinya sangat takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada baik harta bendanya atau baik keluarganya. Itulah kenapa Jokowi sampai rela ikut kampanye dan mendukung baik calon wali kota Solo maupun calon gubernur Jawa Tengah. Di sini publik beranggapan bila sampai Solo bisa dikuasai Respati dan Astrid dan Jawa Tengah dikuasai oleh Lutfi Yassin, tentu saja posisi Jokowi akan aman sepenuhnya. Walaupun sejatinya dukungan Prabowo sebagai kepala pemerintahan saja sudah lebih dari cukup, tapi Jokowi merasa masih kurang. Memang sih nggak ada yang salah atas dukungan Jokowi dalam pilkada serentak saat ini, karena dirinya sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Tapi di sini tidak dengan Prabowo. Kecaman dan hujatan masyarakat mengarah ke Prabowo karena Prabowo adalah seorang kepala negara aktif. Dan ketika melakukan kampanye tersebut, Prabowo pun disinyalir tidak melakukan cuti sama sekali. Dan hal ini pun dianggap melanggar sumpah jabatan sebagai seorang kepala negara yang harus berlaku adil pada seluruh rakyatnya. Walaupun begitu, Jokowi tetap saja membela Prabowo karena memang dirinya lah yang meminta Prabowo untuk mengendorse Lutfi dan Yassin. Pak Jokowi tanggapannya Pak Prabowo juga mendukung Pak Ahmad Lutfi, gimana Pak Jokowi? Pak Prabowo juga ikut dukung. Ya, pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Di situ jelas disampaikan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk berkampanye. Ya kan? Kita tahu Pak Prabowo itu ketua partai Gerindra. Beliau yang merekomendasikan calon-calon yang ada di daerah-daerah.
Jadi kalau beliau berkampanye, saya kira sah-sah saja, tetapi ada aturan mainnya. Dalam video tersebut, Jokowi melakukan pembelaan, yaitu dengan menunjukkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tapi di sini, Jokowi lupa dalam pasal 282 dan 283 Undang-Undang Pemilu ditegaskan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional dalam jabatan negeri, serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu, baik sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan tersebut meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, serta masyarakat, dan pejabat negara termasuk presiden yang melanggar ketentuan pasal 282 dan 283 Undang-Undang Pemilu yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun penjara dan denda paling banyak 36 juta rupiah sebagaimana diatur di dalam pasal 547 Undang-Undang Pemilu. Itulah kebiasaan Jokowi yang menyomot salah satu undang-undang yang hanya menguntungkan dirinya beserta kelompoknya dan dirinya tanpa mengindahkan undang-undang yang lain. Dan kalaupun undang-undang tersebut tidak berpihak kepadanya beserta kelompoknya, undang-undang tersebut pasti akan dirubahnya. Secara logika saja, bila kita amati seorang presiden yang merupakan penyelenggara tertinggi negara ikutan kampanye pilkada untuk memenangkan salah satu paslon, apakah ini bisa disebut sebagai presiden seluruh rakyat Indonesia? Padahal seharusnya seorang kepala negara harus bisa bersikap adil terhadap seluruh rakyatnya, tak terkecuali Andika Perkasa dan Hendy. Lalu kita apakah masih berharap untuk pilkada kali ini akan jurdil? Jawabannya tidak akan jurdil. Jurdil akan mustahil bila seorang presiden berpihak ke salah satu pasangan. Hancur sudah demokrasi Indonesia saat ini, dan semuanya berawal dari keinginan 3 periode. Memang tidak bisa dipungkiri, Jokowi lah aktor utama di balik kehancuran demokrasi kita saat ini. Bahkan Prabowo dalam acara yang digelar oleh PAN, yaitu Kongres ke-6 PAN, Prabowo sempat mengatakan dirinya nggak akan dukung-mendukung atau cawe-cawe dalam pilkada di Indonesia. Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, iya kan? Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi, saya jamin nggak ada itu. Nggak sampai hitungan hari, Prabowo pun dipanggil Jokowi ke Solo. Tiba-tiba muncullah deklarasi dukungan ke Lutfi dan Yasin. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah yang dilakukan Prabowo ini adalah sebuah tekanan atau politik sandra hingga rela Prabowo meludahi mukanya sendiri dari sen kanan lalu belok kiri? Kalau iya, ada masalah apa sebenarnya hingga Prabowo dalam video seolah-olah begitu sangat ketakutan? Pertanyaan ini pun banyak memunculkan spekulasi dari masyarakat, mulai dari dugaan korupsi jet bekas yang dilakukan oleh Prabowo sampai hutang budi atas kemenangannya di Pilpres 2024 kemarin. Tapi entahlah, itu hanyalah spekulasi-spekulasi yang liar yang berkembang di masyarakat, dan hanya Tuhanlah yang tahu kebenarannya. Drama Jokowi ini pun tidak selesai sampai di sini. Jokowi pun juga ikut terjun langsung berkampanye untuk Lutfi dan Yasin, bahkan sampai bagi-bagi kaos dari atas mobil. Kritikan tajam masyarakat pun membahana di media sosial. Bila diamati di sini, Jokowi seolah sedang terinfeksi post power syndrome, alias Jokowi susah move on dari sorotan kamera serta euforia dari rakyat. Di sini pun Jokowi terlihat seperti kecanduan kekuasaan. Dia sepertinya nggak rela bila kehilangan sorotan dan dieluk-elukan oleh masyarakat yang menganggap dirinya seperti malaikat. Desas-desus di masyarakat saat ini banyak yang bilang Jokowi seolah sangat begitu ketakutan
bila dugaan-dugaan pelanggaran hukum yang dia lakukan selama menjabat sebagai presiden sampai dibawa ke pengadilan. Dan dukungan dari Prabowo saja seolah belum cukup. Di sini Jokowi harus bisa memastikan semua kepala daerah di tempat tinggalnya harus bisa pro terhadap dirinya. Dan dengan cara inilah dia bisa mengamankan posisi dan harta kekayaannya. Ingat sob, kekuasaan itu memang nikmat, tapi jangan lupakan pepatah, yang abadi itu cuma Tuhan dan setan. Disinilah manusia itu hanya sementara. Bagaimana menurut kalian? Tulis ya jawaban kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.